Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan pagi hari episode family yang jemaat yang dikasih Tuhan. Sebelumnya kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Kami bersyukur kami boleh melewati hari yang baik ini bersama dengan Kau ya Bapa, dan kami boleh bangun pagi hari dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Bapa, sebenarnya kami akan mendengar renungan pagi hari ini. Biar apa yang kami dengar Tuhan boleh memberikan kami kekuatan untuk kami boleh semakin hari boleh semakin mengasihi Kau ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Renungan pagi hari ini saya beri judul Mujizat Setiap Hari. Saya akan bacakan di dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kalau kita bicara tentang Tuhan, pasti nggak mungkin ada orang yang katakan tidak baik. Mungkin orang yang katakan tidak baik kalau orang yang tidak mau belajar mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Orang yang katakan tidak baik adalah orang yang biasanya dia mau menjadikan Tuhan itu pembantunya. Orang yang katakan Tuhan tidak baik itu ketika orang itu mau supaya Tuhan melakukan apa yang dia mau. Kalau tidak sesuai dengan kehendaknya, dia katakan Tuhan itu tidak baik. Tuhan selalu baik. Yang menjadi masalah dalam kehidupan kita adalah bahwa hidup kita nggak mau belajar dengan kehendak firman Tuhan. Mujizat itu kita rasakan pada saat kita ada di kandungan, kita sudah mulai merasakan yang namanya mujizat Tuhan. Dikatakan apa? Dia yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Jadi dalam proses pembentukan kita sebagai manusia, Tuhan itu ajaib. Kalau kita berpikir tentang mungkin struktur tubuh manusia, kalau kita pikirin kita nggak masuk di akal kita. Bagaimana cara kerja dari jantung, bagaimana cara kerja dari lambung kita, usus kita, otak kita. Kalau kita pikir secara akal pikiran kita nggak masuk di akal semua. Kita nggak mengerti. Makanya sesuatu yang nggak dimengerti itu, sesuatu yang nggak masuk di akal kita, itu yang dikatakan mujizat. Mujizat sesuatu yang di luar akal pikiran manusia. Mujizat Tuhan berikan karena Tuhan mengasihi kita. Mujizat terjadi ketika kita percaya kepada Dia. Mujizat dalam kehidupan sehari-hari kita juga rasakan bahwa setelah kita lahir, kita hari lepas hari, kita merasakan bagaimana pertolongan Tuhan, kita bagaimana merasakan bahwa kita masih bisa bernafas dengan lega. Kita juga berpikir bagaimana Tuhan memberkati hidup kita masih bisa makan, minum, menikmati hari-hari kita. Mengucap syukur dalam keadaan apapun juga itu yang membuat kita merasakan mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi ketika kita bisa merasakan kebaikan Tuhan, kita bisa merasakan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita pikirkan dengan akal pikiran kita, semuanya nggak masuk di akal kita. Kenapa mujizat itu terjadi dalam kehidupan kita? Supaya apa? Supaya kita juga merasakan bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Kita diajar untuk selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Kita diajar untuk selalu bersyukur dalam sakit penyakit kita. Kita harus bersyukur dalam masalah persoalan hidup kita. Mujizat terjadi ketika kita mau tunduk kepada Tuhan. Mujizat terjadi ketika kita mau punya kerendahan hati di hadapan Tuhan. Mari kita rasakan mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Semua orang pasti bisa merasakan mujizat Tuhan. Semua orang pasti bisa yang namanya menikmati anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi dari kita lahir sampai sekarang ini semuanya adalah mujizat Tuhan. Bagaimana kita bisa melewati hari-hari bersama dengan Tuhan, bagaimana kita bisa melewati masalah kita, bagaimana kita bisa melewati sakit penyakit kita, itu semuanya mujizat. Mungkin kalau orang yang saya pernah membaca kehidupan dari Nick Vujicic itu yang
tangan nggak ada, kaki nggak ada. Mungkin awal-awalnya dia, yang saya baca, dia itu kecewa dengan hidupnya. Dia mau bunuh diri. Tapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan punya rencana. Ketika kita mau memahami rencana Tuhan, maka kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Bagaimana orang-orang diselamatkan, bagaimana orang dikuatkan. Jadi jangan berpikir bahwa ketika kita cacat, kita nggak berharga di mata Tuhan. Justru dalam keadaan terpepet, dalam keadaan susah, mujizat Tuhan itu terjadi. Mari kita rasakan mujizat Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu baik. Ketika kita tunduk kepada Dia, segala sesuatunya akan indah pada waktunya. Yang penting kita mau ada di dalam jalurnya Tuhan. Terima kasih buat renungan pagi hari ini. Mungkin gak panjang-panjang, tapi mari kita renungkan hidup kita. Kita renungkan bagaimana Tuhan itu begitu baik dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur. Ajar kami untuk selalu mempermuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Supaya ketika kami bersyukur kepadamu, ketika kami mempermuliakan nama-Mu, ketika kami percaya kepadamu Tuhan, mujizat terjadi dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang luar biasa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami siap menjalani pagi hari ini bersama dengan Kau ya Bapa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.